Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bacakan surah Al-Ma'un, apa yang ditangkap oleh hati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang merupakan kesan terhadap surah Al-Ma'un? Ini tentu berkenaan dengan sholat khusyuk, dalam rangka mengkaji sholat khusyuk dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Perlu saya tambahkan di sini, sahun, banyak lalainya. Kalau kita terjemahkan menurut kata-katanya, alladzina hum, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya banyak kelalaian. Kita teruskan. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang pamer, riya dan sebagainya di dalam sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, mereka menghalangi orang-orang yang mendapat pertolongan
bantuan yang kecil-kecil saja, ya. Maha benar Allah segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Ada yang kita perlu bangun di dalam pemahaman surah Al-Ma'un ini dalam konteks dalam mempelajari sholat khusyuk. Coba hubungkan dengan video, ya, yang menjelaskan sholat yang diterima, yang mempunyai ciri-ciri, ya. Jadi kita bagi dalam pembahasan ini adalah pertama, sholat itu diterima, ya, sholat itu diterima. Kemudian sholat itu harus khusyuk, itu yang kita akan pelajari gitu. Nah, kesadaran apa yang perlu kita tanamkan di dalam membahas surah Al-Ma'un ini terhubung dengan videonya sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 6 ciri-ciri. Pertama, bahwa sholat itu adalah suatu ibadah yang tidak berjalan sendiri. Maksudnya, dalam menjalankan sholat itu teriring dengan satu, ibadah sosial. Seperti di dalam surah Al-Ma'un, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Itu dikisahkan dalam riwayat bahwa anak-anak yatim itu dijauhkan dari bantuan. Ya, seharusnya anak yatim itu kan dibantu, nah, malahan dihardi, dijauhkan dalam upaya untuk membantu mereka gitu. Dan tidak mendorong, hanya mendorong, menganjurkan, belum memberi makan anak yatim, gitu kan? Belum memberi orang miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, mendorong, sekadar menganjurkan. Kemudian menceritakan fawailul musallin, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang di dalam terhadap sholatnya itu banyak kelalaian. Dan juga di dalam sholatnya itu riya. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Abbas memaparkan bahwa keempat ayat ini diturunkan, yaitu ayat nomor 4 sampai dengan 7, berkenaan dan kaum munafik yang melakukan sholat berada di tengah-tengah kaum muslim. Namun jika kaum muslimin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Selain itu mereka enggan memberi pinjaman bantuan kepada kaum muslim yang lainnya. Jadi kita lihat bahwa berita mengenai orang yang lalai sholatnya, dan celakalah orang seperti itu, diapit dengan
ibadah kolbu, ibadah kolbu, ya. Jadi ibadah sosial dan ibadah kolbu yang mengapit ayat ini. Sekarang kita tanya dalam hati kita, ya. Kira-kira apakah sholat kita itu sudah tidak ada lagi kelalaian? Kita harus menyadari itu, ya. Jadi dalam Al-Quran ini apa yang dimaksud dengan tazkirah, ya? Tazkirah itu yang memberi pelajaran kepada diri kita untuk sadar bahwa kita ini, sholat kita ini bisa-bisa masih banyak lalainya gitu. Nah, kesadaran inilah yang menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Kita sholat mungkin masih belajar dari masa-masa kita sekolah dulu, ya gitu kan. Maka kita harus sekolah lagi, karena untuk mencapai sesuatu yang tinggi itu harus ada ilmunya, dan ilmu Al-Quran inilah kita pelajari bahwa kita temukan bahwa apabila di dalam Quran itu menyatakan sesuatu, maka dari pengalaman kita Al-Quran sendiri yang akan menjelaskannya, ya. Sebagai contoh, dan kita yakin bahwa akan terjelaskan oleh Al-Quran sendiri. Dalam Quran ada di dalam surah Al-Mu'minun, ya, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang sholatnya khusyuk, gitu. Nah, maka kita tidak ada jalan lain memahami masalah sholat khusyuk itu dari Al-Quran, dan kita punya keyakinan bahwa Al-Quran itu yang akan menjelaskan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, karena ini dijelaskan di dalam Quran itu mengenai paling tidak sudah disebut dalam Al-Quran sholat khusyuk, maka kita harus yakin bahwa nanti sholat khusyuk itu akan terbentang sendiri di dalam Al-Quran Karim. Jadi yang saya tekankan di sini, marilah kita menyadari, ya, bahwa sholat itu bisa membuat kita celaka, ya. Oleh karena banyak kelalaian. Apakah kelalaian itu karena kita mengabaikan ibadah sholat, ibadah sosial, dan ibadah hati, kolbu? Sebab di dalam Al-Ma'un ini diapit oleh ibadah sosial dan ibadah hati. Riya itu sebenarnya hati yang sangat buruk, yang paling tinggi, gitu. Yang paling tinggi. Jadi mewakili akhlak-akhlak lainnya yang merupakan ibadah hati. Jadi dua, bahwa kita lihat di sini bahwa sholat itu didampingi oleh ibadah sosial dan ibadah hati. Dan sahur itu banyak kelalaian. Kalau dalam bahasa Arab itu banyak itu di atas 2, ya, 1, 2, nah, di atasnya itu banyak sampai dengan sekitar 9 atau 10, ya. Itu. Mudah-mudahan ini yang menyadarkan kita bahwa perlu banyak belajar. Jangan-jangan, ya, kita sholat tapi sholat kita termasuk celaka. Nanti pada
pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, salat kita itu dilemparkan kepada kita. Seperti apa yang dijelaskan di dalam video, ya. Saya kira ini membangun kesadaran kita bahwa kita harus belajar, ya. Bahwa anggaplah sholat kita itu banyak kelalaian. Karena dengan menyadari sholat kita itu banyak lalai, maka kita akan bergerak menuju sholat yang tidak lalai, ya. Setidak-tidak mengurangi kelalaian-kelalaian itu dan terus mendorong kita mempelajari daripada menyesal nanti. Kita di sini merasa sholat kita sudah baik, tapi pada waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata sholat kita itu dilemparkan kepada kita. Itu sangat menyesal. Apa yang akan ditemui kita akan menghadapi persoalan yang sesal untuk selama-lamanya. Lebih baik menyesal dulu baru tenang kemudian, ya. Kita anggap saja sholat kita itu selagi kita masih hidup, anggap saja sholat kita itu sholat penuh kelalaian dan sambil bertahap-tahap memperbaiki sholat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.